Perkenalkan, nama saya Davin Octavian Nurdiansyah dari kelas CAJ dengan NIM 142240432. Di sini saya akan menjelaskan poster yang sudah saya buat dengan judul Revolusi Model Bisnis di Era Digital Industri 4.0. Sebelumnya, apa itu revolusi model bisnis? Revolusi model bisnis adalah transformasi besar-besaran dalam sebuah bisnis, menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Di era digital, perubahan ini didorong oleh perkembangan teknologi yang membuat bisnis menjadi lebih cepat, fleksibel, dan terhubung. Bisa dibilang, revolusi model bisnis adalah pergeseran total dari cara lama menuju pendekatan digital yang lebih cepat, cerdas, dan terhubung. Bisnis yang tidak ikut berubah perlahan akan tergantikan oleh yang lebih adaptif. Pendorong utama revolusi digital yang pertama adalah Internet of Things atau yang biasa disebut IoT, sebuah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat agar bisa bertukar data secara real time seperti smart home atau GPS di kendaraan online. Yang kedua adalah Big Data, kemampuan mengolah data dalam jumlah besar untuk mengetahui pola perilaku konsumen dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga adalah Artificial Intelligence atau yang biasa disebut AI, sebuah otak digital yang bisa membantu dalam pelayanan pelanggan melalui chatbot. Melalui chatbot, AI bisa membantu kita dalam prediksi penjualan dan otomatisasi kerja. Yang keempat adalah cloud computing, sebuah penyimpanan dan akses data yang tidak lagi bergantung pada satu perangkat saja, tetapi bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Dalam revolusi digital tentu saja memiliki tantangan dan solusi. Tantangan yang akan dihadapi dalam revolusi digital yang pertama adalah resisten terhadap perubahan, yang mana tidak semua orang siap beralih ke digital. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja digital. Masih banyak pekerja yang belum dibekali skill digital. Yang ketiga, masalah keamanan data, yaitu memiliki risiko pencurian atau kebocoran data yang makin tinggi. Yang keempat adalah kesenjangan infrastruktur. Tidak semua daerah punya akses teknologi yang sama, yang menjadi perbedaan. Contohnya pada pedesaan dan perkotaan, tentu saja memiliki tingkat akses teknologi yang berbeda. Solusi yang dapat dilakukan adalah, yang pertama adalah pelatihan dan edukasi digital. Karyawan perlu upgrade skill agar tetap relevan dan tidak kalah saing. Yang kedua adalah investasi teknologi bertahap. Bisnis kecil bisa mulai dari sistem yang paling sederhana, tidak perlu langsung menuju sistem yang paling tinggi. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan startup teknologi agar bisnis bisa lebih cepat berinovasi. Yang keempat adalah penguatan keamanan digital. Bisa menggunakan sistem enkripsi dan audit berkala. Kemudian, dampak revolusi digital bisnis. Dampak positif dari revolusi digital bisnis adalah yang pertama, efisiensi biaya dan waktu. Proses bisnis bisa dilakukan lebih cepat dan murah. Yang kedua, akses pasar global. Bisnis kecil pun bisa menjangkau konsumen di luar negeri pada saat era sekarang ini. Yang ketiga, pengalaman pelanggan meningkat. Layanan bisa lebih personal dan cepat.
Kemudian, dampak negatif dari revolusi digital bisnis adalah, yang pertama adalah disrupsi bisnis konvensional. Banyak bisnis lama yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan bisnis-bisnis yang baru, yang lebih canggih dalam menggunakan teknologi. Yang kedua adalah kesenjangan teknologi. Di antara kota besar dan daerah, masih terasa perbedaan kesenjangan teknologi. Kemudian yang ketiga, pengurangan tenaga kerja manual. Pada saat ini, banyak pekerja-pekerja manual yang tergantikan oleh mesin. Jadi kita harus terus update dalam perkembangan teknologi-teknologi masa kini. Kemudian, model bisnis baru. Yang pertama ada marketplace atau platform, yaitu sebuah platform yang menyediakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli dalam suatu platform untuk kebutuhan ekonomi. Contohnya bisa yang biasa kita sering pakai, Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada subscription model, yaitu pelanggan membayar rutin untuk layanan yang diberikan pada sebuah aplikasi atau platform tertentu. Contohnya pada Netflix dan Spotify. Fitur premium bisa digunakan pada aplikasi Spotify. Tentu saja berbeda dengan orang yang tidak membeli fitur premium. Contohnya muncul iklan pada saat kita menyetel musik. Apabila kita sudah membeli subscription model pada Spotify, yaitu pembayaran rutin atau berlangganan, itu iklan tidak akan muncul di aplikasi Spotify. Yang ketiga adalah freemium. Layanan gratis dengan fitur premium berbayar. Contohnya pada Canva, Dropbox. Pada Canva, kita bisa mengedit sebuah foto atau video, bahkan menggunakan template-template yang disediakan Canva. Namun, pada Canva tidak semua template bisa digunakan oleh semua orang dengan gratis. Yang berarti apabila kita membeli layanan fitur premium pada aplikasi Canva, itu terjadi perbedaan. Kita bisa menggunakan semua jenis fitur-fitur yang disediakan Canva dan template-template yang disediakan oleh Canva. Berbeda dengan orang yang tidak membeli fitur premium berbayar yang dimiliki Canva. Tidak semua fitur Canva bisa digunakan dan tidak semua template bisa digunakan. Yang keempat adalah sharing ekonomi. Berbagai aset atau jasa antar pengguna. Contohnya adalah Gojek atau Shopee Food, sebuah jasa melalui digital, sebuah jasa digital yang menyajikan contohnya pada Gojek itu menawarkan jasa antar jemput penumpang, sedangkan pada Shopee Food itu menawarkan jasa antar jemput tapi makanan. Apabila kita pesan makanan di Shopee Food, itu nanti diantar dengan kurir. Kita hanya tinggal menerima dan membayar. Dan itu pun pembayaran bisa melalui cash ataupun pembayaran melalui aplikasi. Yang kelima adalah on-demand service, yaitu sebuah layanan sesuai permintaan, cepat dan fleksibel. Contohnya pada Ruang Guru. Di Ruang Guru kita bisa bertanya pada guru yang asli, tidak melalui chatbot atau AI. Jadi kita bisa bertanya dan dijelaskan langsung oleh guru-guru yang sudah disediakan oleh Ruang Guru.
Di situ kita bisa bertanya apapun yang kita butuhkan dan masih kita bingungi atau tidak pahami. Oke, sekian saja presentasi poster dari saya. Jikalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.